Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, baik lahir maupun batin. Salawat sering salam kariban baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua bagian dari umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khotib berwasiat kepada jemaah sekalian dan kepada diri pribadi. Marilah merangka kita memanfaatkan sisa-sisa umur kita yang hidup di dunia panah ini. Entah berapa lama lagi disediakan Allah untuk kita. Kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan penuh rasa kesadaran, yakni dengan menjalankan apa-apa yang menjadikan ridhonya Allah dilaksanakan, dan manakala perbuatan yang menjadikan murkanya Allah kita tinggalkan lebih jauh. Semoga dengan cara demikian insyaallah dapat meringankan beban dan tanggung jawab kita di hadapan pengadilan ilahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan segera tiba. Inilah tamu agung yang senantiasa dirindukan oleh orang-orang bertakwa. Betapa tidak, Ramadan datang dengan membawa kebaikan, berkah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang bertakwa tidak pernah menyia-nyiakan kehadiran Ramadan ini. Mereka akan memberikan jamuan istimewa dalam bentuk beragam ibadah sebagai ungkapan syukur atas datangnya bulan yang teramat suci ini. Para ulama mengilustrasikan Ramadan sebagai rumah sakit. Di tempat ini kaum muslimin yang hatinya menderita sakit akibat dosa dan akhlak yang tercela akan mendapat perawatan secara intensif sampai mereka sembuh total. Setelah itu, bagaimana mereka menjaga hati yang sudah sembuh itu dari berbagai penyakit batin di luar Ramadan berikutnya. Maka tak mengherankan bila orang-orang yang mengerti hakikat Ramadan merasa sangat berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Dahulu para ulama salaf saling mengingatkan akan datangnya Ramadan. Mereka kemudian menyiapkan diri untuk memperbanyak amal kebajikan di bulan ini. Di penghujung bulan Syaban, tidak lupa mereka mengingatkan jemaah majlisnya untuk bersiap menyambut Ramadan. Beliau menganjurkan untuk membersihkan hati agar bisa menampung curahan rahmat dan berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dilakukan para ulama sebelumnya. Intinya, mereka mengajak umat Islam untuk bersiap diri menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 5 langkah yang mesti kita lakukan dalam menyambut datangnya tamu agung Ramadan ini. Langkah pertama ialah hendaknya kita menyalakan semangat di dalam hati untuk menyongsong datang bulan ini. Kita mesti banyak berdoa agar disampaikan ke dalam Ramadan dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mendapatkan manfaat Ramadan semaksimal mungkin. Ini diteladankan oleh para ulama salafus soleh. Imam Mula bin Fadl pernah menyatakan, beliau berkata, mereka para salafus soleh berdoa selama 6 bulan agar disampaikan kepada Ramadan. Diriwayatkan bahwa
Di antara doa yang sering dibaca tokoh tabi'in, yaitu Yahya bin Abi Katsir, adalah beliau berdoa, "Ya Allah, sampaikan aku kepada Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku." Kemudian langkah yang kedua, di dalam rangka kita menuju Ramadan adalah hendaknya kita banyak menyatakan syukur atas datangnya bulan yang mulia ini. Sebab sesungguhnya bulan ini merupakan salah satu nikmat agung yang diberikan kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini nilai pahala amal kebajikan dilipat gandakan. Masih ada lagi bonus besar, yaitu yang bernama Lailatul Qadar, yang bisa diraih orang-orang beristiqomah mengisi malam-malam Ramadan yang beribadah. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, sudah sepantasnya orang yang mendapatkan bulan Ramadan untuk bersyukur agar mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Al-Baqarah 152. Ikhwani rahimakumullah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikisahkan bahwa pernah ada dua orang laki dari kawasan Qudah masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu di antara mereka kemudian mati syahid berperang, sedangkan yang satu lagi meninggal setahun setelahnya. Lalu Thalha bin Ubaidillah bermimpi seolah-olah melihat sorga. Di sana beliau melihat lelaki yang terakhir wafat tadi dimasukkan ke dalam sorga terlebih dahulu daripada yang mati syahid. Beliau lalu menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Mendengar kisah Thalha ini, Nabi bersabda, "Bukankah laki yang mati terakhir telah melaksanakan puasa Ramadan, sedangkan yang dahulu belum melaksanakan Ramadan? Yang melaksanakan Ramadan melakukan sholat 6.000 rakaat dan sholat-sholat sunnah lainnya." Saudaraku, dari hadis ini menegaskan betapa Ramadan patut kita syukuri lantaran ia memberikan nilai lebih kepada seorang kelak di akhirat. Kemudian langkah yang ketiga di dalam menyambut Ramadan adalah kita mesti berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan dan menyampaikan kabar gembira Ramadan itu kepada orang-orang terdekat kita. Man fariha bilhul Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Barang siapa, kata Nabi, yang gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Dan jangan lupa pula kepada kita semua untuk mengajak mereka bersiap-siap menyambut Ramadan. Demikian yang dulu pernah diteladankan oleh Rasulullah SAW. Tatkala Ramadan tiba, beliau mengabarkan berita gembira itu kepada para sahabat. Beliau bersabda, "Wahai saudaraku, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Pintu-pintu sorga telah terbuka, pintu-pintu neraka telah ditutup, dan setan-setan telah belenggu. Orang-orang diharamkan dari kebaikan Ramadan, maka benar-benar telah diharamkan." Kemudian para ulama mengatakan bahwa hadis ini ada dasar hukumnya. Dianjurkan mengucapkan selamat atas datangnya bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Artinya, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat Allah itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Surah Yunus 58. Ikhwani rahimakumullah. Diriwayatkan bahwa tatkala datang Ramadan, Abdullah bin Umar senantiasa berkata, "Selamat datang bulan yang baik seluruhnya. Siangnya berpuasa dan malamnya berdiri untuk ibadah." Kemudian langkah yang keempat dalam rangka menyambut Ramadan adalah hendaknya kita membekali diri dengan pengetahuan ilmu fikih seputar ibadah puasa. Kita harus tahu betul rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, perkara-perkara yang membatalkan, dan semuanya hal yang berkaitan dengan puasa. Pengetahuan tentang puasa ini wajib kita ketahui agar puasa yang kita laksanakan di dalam Ramadan menjadi sah secara syariat. Amal tanpa ilmu akan sia-sia. Seperti disinggung oleh Syekh Ibn Ruslan berkata, orang beramal tanpa bekal ilmu, maka amal-amal ditolak, tak akan diterima. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sebagai muslim yang taat, kita mesti aktif menghadiri majlis-majlis ilmu yang membahas ibadah puasa. Apalagi di bulan Ramadan, Rasul menegaskan, "Man hadara majlisil ilmi khususan fi Ramadan." Kata Allah Ta'ala, "Bikulli qadamin ibadatin sana." Barang siapa, kata Rasul, yang hadir di majlis ilmu khusus di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan membalas tiap-tiap langkahnya bagaikan ibadah 1 tahun.
Saudara-saudara kalian, bila ada kemuskilan soal ibadah puasa, hendaknya kita jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada orang yang alim. Tentunya kita tak ingin puasa yang kita kerjakan dengan susah payah, berlapar-lapar menjadi sia-sia dan tidak bati sama sekali lantaran tidak ketahuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanya kepada orang-orang yang punya ilmu ketahuan jika kamu tidak mengetahui. Masyiral muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian langkah yang kelima, yang terakhir, merangka melakukan nyambut datang bulan suci Ramadan adalah hendaklah kita melakukan taubat nasuha dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa. Taubat perlu dilakukan menjelang Ramadan supaya kita masuki bulan suci ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Dengan batin yang bersih, kita akan menampung banyak guyur rahmat dan berkah. Ibarat raja yang hendak membagikan air susu segar kepada rakyatnya. Tentunya hanya mereka yang memiliki wadah yang bersih yang akan menikmati pemberian sang raja. Mereka yang wadahnya kotor tidak akan bisa minum air susu yang diterimanya. Taubat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi 5 syarat. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, menarik diri dari maksiat yang dilakukan, menyesali perbuatan maksiat yang dilakukan, berikrar tidak akan mengulangi maksiat dan mengembalikan harta yang diambil secara zalim kepada pemiliknya atau minta ridho kepada orang yang dizalimi. Masyiral muslimin rahimakumullah, ada satu sikap yang tidak elok dipandang mata yang banyak dilakukan oleh orang di bulan Ramadan. Mereka niat bertaubat di bulan Ramadan dan akan kembali ke maksiatan selepas Ramadan pergi. Kisah seperti ini biasa kita lihat, kita saksikan di layar kaca dan media lainnya. Para selebriti wanita ramai-ramai di bulan Ramadan mengenakan kerudung dan pakaian Islami tatkala masuki bulan suci Ramadan. Tutur kata mereka, kelakuan mereka terlihat begitu agamis di sepanjang Ramadan. Namun setelah Ramadan usai, mereka kembali mengenakan pakaian yang seksi, yang mengundang syahwat, dan sikap mereka jauh dari perilaku agamis. Taubat yang demikian itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sikap oportunistis semacam itu sungguh tidak patut diteladani oleh umat Islam. Masyiral muslimin rahimakumullah, sikap lain yang perlu kita tradisikan menjelang datangnya Ramadan ini adalah kita saling memaafkan seperti yang kita lakukan di hari raya Idul Fitri. Bila kita punya salah kepada seorang, maka hendaknya kita minta maaf. Begitupun sebaliknya, bila ada orang minta maaf kepada kita, maka kita harus memaafkannya. Terlebih kepada kedua orang tua kita. Dengan begitu tak akan ada lagi perasaan dengki dalam diri kita. Semua berlaksa pahala di bulan Ramadan akan dapat kita raih dengan semaksimal mungkin. Saudaraku, apa artinya tadarus, tarawih, i'tikaf terkantuk-kantuk bila kita masih mendendam? Sekali lagi, bila kita masih mendendam dan permusuhan kepada saudara kita. Apa arti solat malam kita apabila orang tua kita masih dalam keadaan murka kepada kita? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam hadis qudsi yang artinya, barang siapa yang berpagi-pagi membuat kedua orang tuanya ridho, kata Allah, dan membuat aku murka, maka aku ridho kepadanya. Dan barang siapa berpagi-pagi membuatku ridho dan membuat kedua orang tua murka, maka aku murka kepadanya. Mudah-mudahan saudara sekalian, 5 langkah mereka menyambut Ramadan ini dapat kita tempuh tanpa halangan, sehingga kita semua bisa memperoleh fadilah Ramadan yang tak terhingga itu. Ingat saudaraku, hidup hanya sekali. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai mengelola waktu yang diberikan Allah kepada kita dengan bijak dan cerdas. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قم الصلاة